destroyer of worlds. Pada tanggal 6 Agustus 1945, terjadi sebuah ledakan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah bom atom milik Amerika yang diberi nama Little Boy ini dijatuhkan tepat di jantung kota Hiroshima, Jepang. Diperkirakan hingga mencapai 66.000 korban jiwa tewas dari peristiwa yang berdarah itu. Tak lama kemudian, berselang 3 hari setelah Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima, bom atom berikutnya yang diberi nama Fat Man juga dijatuhkan oleh Amerika di tengah keramaian kota Nagasaki. Ledakan itu menimbulkan bola api berdiameter 280 meter menjulang ke langit-langit Jepang dalam 1 detik. Bom yang memakan lebih dari 80.000 penduduk Nagasaki ini memiliki radius kehancuran sekitar 1,6 km dari titik ledak, yang panasnya mencapai hingga 5.000 derajat Celcius. Artinya panas dari ledakan itu hampir mendekati dengan panas permukaan matahari, yang panasnya mencapai hingga 5.500 derajat Celcius. Cukup panas untuk menghancurkan gedung baja, melenyapkan makhluk hidup, serta menguapkan manusia tanpa tersisa yang berada dekat dengan pusat ledakannya. Efek setelah bom atom diledakkan juga mengakibatkan penyakit mematikan bagi manusia yang selamat, namun terkena radiasinya. Radiasi tersebut mengakibatkan kanker, leukemia, dan penyakit radiasi akut mematikan selama puluhan tahun hingga ke anak turunnya. Banyak anak yang lahir dengan cacat atau masalah kesehatan akibat paparan radiasi nuklir dari orang tua mereka yang terpapar bom atom. Radiasi ini tidak hanya menyerang tubuh manusia, tetapi juga meninggalkan jejak panjang bagi alam. Tanah di sekitar ledakannya terkontaminasi oleh zat radioaktif nuklir seperti cesium dan strontium, sehingga sawah dan kebun sulit ditanami untuk jangka panjang. Kalaupun bisa ditanami, hasil panennya akan tercemar radiasi beracun. Air sungai dan sumur ikut tercemar sehingga banyak orang yang selamat justru meninggal setelah meminumnya. Bom ini tidak hanya membunuh manusia secara langsung, tetapi juga meninggalkan bayangan panjang dalam bentuk penyakit, kerusakan ekosistem, dan trauma lintas generasi yang membunuh dengan senyap. Meskipun peristiwa ini menandai berakhirnya penjajahan Jepang di Indonesia, serta berakhirnya Perang Dunia II yang terjadi selama bertahun-tahun sebelumnya, tetapi yang masih menjadi misteri adalah apa sebenarnya di balik semua ini, hingga bagaimana penyesalan besar Robert Oppenheimer selaku pencipta bom tersebut, dan bagaimana bisa ia juga harus dikhianati oleh negaranya sendiri, hingga mengalami depresi sampai akhir hayatnya. Jika kalian pernah menonton film Oppenheimer, Albert Einstein memang muncul beberapa kali, meskipun bukan sebagai fokus utama cerita. Tapi tahukah kamu, jika rumus yang ditemukan Albert Einstein, E sama dengan mc kuadrat, menyatakan bahwa M atau massa bisa dikonversi menjadi E, yang diartikan sebagai energi. Activity that mass and energy are both but different manifestations. Itu artinya, setiap benda yang memiliki massa juga menyimpan energi dalam jumlah yang sangat besar. Maka, meski massa yang hilang hanya sedikit, energi yang muncul bisa memecah menjadi sangat banyak. Itulah konsep dasar yang menjelaskan mengapa reaksi nuklir atau fisi dan fusi bisa melepaskan energi yang sangat besar, yang kelak akan menjadi cikal bakal perumusan terciptanya bom atom. Einstein juga ikut andil untuk menandatangani surat yang akan memicu adanya Manhattan Project atau proyek pembuatan bom atom yang dipimpin langsung oleh Oppenheimer. Salah satu adegan penting juga adalah ketika Oppenheimer bertemu Einstein di tepi danau. Percakapan ini berhubungan dengan rasa bersalah Oppenheimer setelah bom dijatuhkan ke Hiroshima dan Nagasaki. Oppenheimer merasa ciptaannya telah membawa malapetaka bagi dunia, yang membuatnya selalu dihantui bayang-bayang penderitaan korban Hiroshima dan Nagasaki. Dari sini menunjukkan bagaimana penyesalan seorang Oppenheimer ketika ia ditunjuk oleh Presiden Amerika untuk memimpin pembuatan senjata paling mematikan pada saat itu. Terciptanya bom atom bermula pada tahun 1938, saat dua ilmuwan Jerman Otto Hahn dan Fritz Strassmann menemukan fenomena yang kelak menjadi dasar senjata nuklir. Mereka berhasil membelah inti atom uranium melalui penembakan neutron. Fenomena itu menghasilkan energi yang sangat besar. Penemuan ini juga segera disempurnakan oleh Lise Meitner dan Otto Frisch yang menjelaskan teori fisikanya. Bagi para ilmuwan, penemuan ini menandai tonggak besar dalam dunia fisika.
Namun bagi Nazi Jerman yang tengah dipimpin Adolf Hitler, penemuan tersebut berarti peluang militer. Jika energi sebesar itu bisa dikendalikan, maka lahirlah senjata dengan daya hancur yang melalui bom konvensional manapun. Hitler menugaskan sejumlah ilmuwan Jerman, termasuk Werner Heisenberg, untuk meneliti potensi senjata atom. Program ini dikenal sebagai Uran-Verein atau Uranium Club. Walaupun penelitian dilakukan dengan keterbatasan sumber daya, tekanan perang dan sejumlah kesalahan teknis lainnya membuat proyek Jerman tidak pernah mencapai tahap senjata siap pakai. Sementara itu di sisi lain, banyak ilmuwan Yahudi Eropa melarikan diri dari kejaran Nazi dan bermigrasi ke Amerika Serikat. Karena pada masa itu, orang-orang Yahudi Eropa menjadi target operasi pemusnahan Hitler, yang peristiwa itu juga dinamakan dengan tragedi Holocaust. Ilmuwan Jerman yang berhasil melarikan diri ke Amerika sebagian adalah Albert Einstein, Leo Szilard, dan Edward Teller, yang tidak lain adalah ilmuwan yang berpengaruh dalam terciptanya senjata pemusnah massa tersebut. Mereka datang ke Amerika membawa kecemasan besar. Bagaimana jika Hitler dan pasukannya berhasil mengembangkan bom atom lebih dulu? Hingga dua ilmuwan, Leo Szilard dan Edward Teller, merasa perlu memperingatkan pemerintah Amerika dan meyakinkan fisikawan besar Albert Einstein untuk menandatangani surat yang ditujukan kepada Presiden Franklin Roosevelt yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Amerika. Pada Agustus 1939, surat yang dikenal sebagai Surat Einstein-Szilard yang berisikan peringatan kepada Amerika jika Jerman berpotensi akan membuat bom atom dan mendesak Amerika untuk melakukan penelitian yang serupa. Surat ini menjadi titik balik bagi Amerika yang kemudian Roosevelt langsung membentuk komite kecil untuk meneliti energi nuklir dan potensi militernya, walau awalnya masih dalam skala terbatas. Setelah menerima surat peringatan dari Einstein dan Szilard, Presiden Roosevelt menyadari bahwa perang yang sedang berkobar di Eropa berpotensi besar menjalar ke seluruh dunia. Maka dari itu, pada tahun 1941, Amerika Serikat akhirnya mendirikan Office of Scientific Research and Development, sebuah badan resmi untuk mengkoordinasikan riset ilmiah yang berkaitan dengan kebutuhan militer. Dari sinilah, proyek pengembangan bom atom secara serius mulai digarap. Pada tahun 1942, nama Manhattan Project resmi digunakan pada misi berbahaya tersebut. Nama itu diambil dari lokasi awal kantor pusatnya di Manhattan, New York City. Meskipun pusat penelitian dan perakitan bom tersebut berada di Los Alamos, New Mexico, di sanalah desain bom atom dirancang dan diuji coba sebelum akhirnya dipakai. Meski sederhana di awal, Manhattan Project berkembang menjadi operasi raksasa dengan organisasi yang sangat rumit. Pemerintah Amerika Serikat menempatkan proyek ini di bawah pengawasan militer untuk menjaga kerahasiaan sekaligus efisiensi rahasia. Pimpinan proyek dipercayakan kepada Mayor Jenderal Leslie Groves, seorang perwira insinyur militer yang terkenal tegas dan efisien pada masa itu. Di bawah komandonya, Manhattan Project berkembang pesat baik dari sisi manajemen, logistik, maupun keamanan. Untuk urusan ilmiah dan penelitiannya, Groves menunjuk Robert Oppenheimer sebagai pemimpin pembuatan senjata pemusnah massal yang kemudian akan menjadi senjata menakutkan dalam perkembangan peradaban manusia. Setelah 3 tahun Manhattan Project berlangsung, tepat pada 16 Juli 1945, di sebuah dataran terpencil di Gurun New Mexico, para ilmuwan dan perwira Manhattan Project untuk pertama kalinya mereka menyaksikan buah kinerjanya selama bertahun-tahun tersebut. Uji ledak inti pertama yang dinamai Trinity Test itu resmi dimulai. Bom yang terpasang di puncak menara setinggi 30 meter tersebut melepaskan kilatan cahaya yang menyilaukan Gurun New Mexico. Gelombang tekanan yang merambat jauh dan jamur nuklir yang naik ke langit menandai keberhasilan para fisikawan Manhattan dalam penemuannya di bidang fisi nuklir. Sebuah hasil yang mengejutkan sekaligus menimbulkan rasa ngeri di kalangan ilmuwan yang menyaksikannya. Pada awalnya, bom atom itu ditujukan untuk menyerang Nazi Jerman. Tapi pada saat itu, Nazi Jerman sudah kalah perang melawan sekutu. Yang pada akhirnya di tahun 1945, Amerika resmi meledakkan bom kematian itu di kota Hiroshima dan Nagasaki, yang sebelumnya telah menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia II. Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, dunia menyaksikan puncak kehebatan ilmu pengetahuan sekaligus kerapuhan moral manusia. Perang Dunia II memang berakhir, tetapi dengan harga yang amat mahal yang ditebus dengan ratusan ribu jiwa melayang, kota-kota musnah, dan luka batin yang tak mudah sembuh.
Tragedi ini mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi tanpa kendali nurani dapat menjelma bencana. Oppenheimer yang sebelumnya bangga dengan penemuannya pun akhirnya menyesal, menyadari bahwa kecerdasan manusia harus disertai kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab. Sampai akhir hayat pun, Oppenheimer masih dihantui trauma mendalam atas penemuannya. Dari peristiwa itu, kita belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan menghancurkan, melainkan kemampuan untuk menahan diri, menjaga kehidupan, dan menciptakan kedamaian.